A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini saya akan membacakan syubah dari Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabani Rabbani Qudro, memperbaiki diri melalui thariqah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Allah SWT tidak alpa atas apa yang mereka lakukan. Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam 7 petak bumi. Allah mengetahui apa yang ada di taman surga, apa yang ada di seluruh langit, bumi, alam semesta beserta isinya. Dan Allah SWT maha mengetahui segala sesuatunya. Tidak satu lembar daun pun yang gugur dari tangkainya, melainkan telah didesain sebelumnya. Begitulah firman Allah SWT dalam Al-Quran. Bahkan selembar daun yang terjatuh dari sebatang pohon, dia mengetahuinya. Semua yang di daratan dan di lautan adalah di dalam kekuasaannya. Tidak ada benda kering, tidak pula benda basah, semua telah didesain dalam lembaran naskah yang jelas. Apabila ada sebutir benih tersembunyi di dalam bebatuan, Allah akan mengetahuinya. Dimanapun, di dalam setiap bentuk kehidupan, bahkan apabila dalam setetes air di jalan yang mengandung jutaan parasit dan bakteri, maka masing-masingnya diketahui oleh Allah secara spesifik. Dan Allah SWT mengetahui apapun yang berkembang dalam hati kalbumu. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa setiap amal dinilai dari niatnya. Karena Allah SWT mengetahui setiap amal yang kamu rencanakan akan kamu laksanakan. Meskipun kadangkala kita urung melaksanakan maksud tersebut. Bila niat itu ada dan niat itu adalah baik, maka akan tercatat bagimu satu kebaikan. Dan bila niatmu itu buruk, maka akan tercatat pula bagimu suatu keburukan. Datang ke tempat ini untuk sholat dengan hati yang baik akan dicatat sebagai suatu kebaikan, karena sholat ditambah dengan satu catatan tentang kebaikan, karena niatnya adalah baik untuk bersama berjamaah. Namun bila datang ke sini untuk sholat dan engkau memiliki niat buruk tentang siapapun atau untuk menggunakan atau memanfaatkan seseorang, akan dicatat untuknya suatu kebaikan melakukan sholat. Di samping itu akan dicatat pula satu keburukan atas dasar niat yang tidak baik tadi. Allah SWT mengkaruniakan rahasia pengetahuan ini, yaitu tentang mengetahui segala sesuatu. Kepada Nabi Muhammad SAW, Allah menciptakan seluruh alam semesta ini dari nur Muhammad SAW. Dan seluruh alam semesta ini dalam pandangan Allah SWT tidaklah seberat sayap seekor nyamuk. Maka Allah SWT menganugerahkan segala sesuatu itu seraya bersabda, "Wahai Muhammad, engkau bertanggung jawab di hadapanku, aku menciptakan engkau paling awal." Sewaktu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Siapakah yang engkau ciptakan paling awal?" Dijawab bahwa Allah SWT menciptakan hidup Nabi Muhammad SAW paling awal, sebelum Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Saya telah menjadi nabi sewaktu Nabi Adam alaihissalam masih berupa tanah liat dan air." Nabi Muhammad SAW menerima tanggung jawab yang dimaksud di atas itu karena beliau menyadari bahwa dia diciptakan pertama kali dan diutus sebagai Rasul yang terakhir. Dia adalah penutup semua nabi dan diutus untuk menyempurnakan agama dan membawa agama ini kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allah SWT memulaikan Nabi Muhammad SAW sebagai nur dari nurnya Subhanahu wa ta'ala. Allah mengambil cahaya utamanya dan bersabda, "Jadilah engkau Muhammad." Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW memikul rahasia dari ilmu yang dianugerahkan Allah SWT tersebut. Dan beliau mewariskan sebagian yang sesuai ilmu tersebut kepada setiap wali, agar para wali itu dapat membawa dan membimbing umat kepada sunnah Nabi Muhammad SAW untuk menggunakan rahasia yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat pada masa masih hadirnya Nabi mendapat
bimbingan dan pengajaran Nabi Muhammad SAW tentang rahasia ini. Setiap sahabat diberikan suatu rahasia. Dengan rahasia itu, mereka akan membimbing umat. Dan selanjutnya, para sahabat yang mengemban rahasia tersebut mewariskannya kepada para wali Allah pada setiap jenis kehidupan hingga saat ini. Ada beberapa aulia pada saat menerima limpahan rahasia ini oleh Nabi Muhammad SAW diberi sebuah karakteristik atau ciri, sehingga mereka dapat mengenali sehingga sesuatu tentang murid atau pengikutnya. Hindarkan pemikiran bahwa seorang syekh akan luput dari apa yang engkau sembunyikan. Dari rahasia ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepadanya, seorang syekh memiliki visi yang dimiliki Nabi Muhammad SAW sehingga mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati kalbu muridnya. Seorang wali yang berada belahan timur akan dapat mendengarkan derap seekor semut yang sedang melangkahkan kakinya di atas batu karang di belahan barat. Dan langkah itu bisa terdengar oleh sang wali bagai gelegar suara guntur, sebagaimana engkau mendengar suara guntur layaknya. Dan ada sementara aulia yang bisa mendengar suara gemuruh dalam batinmu, sebagaimana suara gemuruh petir. Jadi, janganlah mencoba untuk menyembunyikan dalam hatimu sesuatu yang tidak baik, karena sang syekh dapat menangkapnya atau mendeteksinya dan engkau akan mendapat hukuman karenanya. Tariqah Naqsyabandi sangatlah keras dalam menjalankan kewajiban dan keras dalam hal membuat koreksi atau perbaikan terhadap disiplin pengikutnya. Meskipun terlihat lembut dari pandangan luar, namun melalui pengaruh syekh terhadap kolbu sangatlah keras atau disiplin. Karena mereka bertanggung jawab tentang pengikutnya setelah mereka dibaiat untuk dijaga pengikutnya tetap bersih dan membawa mereka kepada jalan yang benar. Sehingga jika seorang pengikut melakukan hal yang salah, bahkan hanya sekedar niat dalam hati, mereka serta-merta akan mengirim kesukaran kepada pengikutnya itu dengan maksud membersihkannya dan membawanya kembali ke jalan yang benar. Itulah sebabnya dapat diamati, seorang pengikut thariqah tidak akan berhasil karena mereka memiliki niat buruk di dalam kalbunya. Dengan cinta sang syekh kepada muridnya, biarkan dia menghukummu dengan menempatkan dirimu dalam kesukaran. Hukuman dan kesukaran itu adalah wujud kasih sayang sang syekh kepadamu dengan harapan engkau bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Janganlah sekali-kali memanfaatkan nama syekh dalam kalbumu atau pada lidahmu untuk suatu keuntungan pribadi. Janganlah mencoba manfaatkan atau mengambil keuntungan dari hubunganmu dengan syekh. Tetaplah berhati-hati. Janganlah menyembunyikan apa-apa karena dia akan selalu tahu dan dia akan menangkap apa yang engkau sembunyikan itu, dan itu akan membuatmu bermasalah. Di hadapan seorang mursyid, jadikan dirimu seakan engkau tidak ada, sebagaimana seorang aulia berserah diri kepada Allah SWT. Di hadirat ilahi, mereka tidak ada atau bukan apa-apa. Sebagaimana mereka berserah diri di hadapan Nabi Muhammad SAW, mereka tidak ada atau non-eksis. Kehendak Nabilah yang dianggap penting bagi mereka dan juga bagi para sahabat. Kehendak Nabilah yang lebih penting. Pengikut seorang aulia harus tahu bahwa kehendak sang syekh adalah yang harus dipentingkan, dan mereka harus tahu bahwa kehendakan sang syekh adalah kehendakan yang datang dari kehendakan Nabi Muhammad SAW. Buatlah kalbumu sangat terbuka kepada sang syekh. Janganlah sekali-kali membiarkan sang syekh menjadi kecewa. Bila sang syekh menjadi kecewa oleh ulah pengikutnya, kesedihan itu akan membuat Allah SWT tidak suka atas mereka yang menimbulkan kesedihan sang syekh. Nabi Muhammad SAW tidak senang bahwa sang syekh menjadi sedih, padahal dia telah berusaha sebaik mungkin. Maka engkau akan ditempatkan dalam kesulitan. Tetapi bila engkau membuat sang syekh senang terhadap kelakuan engkau, maka dia akan senang di hadapan Nabi Muhammad SAW dan akan senang di hadapan Allah SWT. Dia tidak malu atas perbuatan amalmu, maka engkau akan mendapat sukses atau keberhasilan.
dan inayat Allah dan rahmat Allah akan sampai kepadamu dan membawamu dari seorang yang dalam kegelapan menjadi seorang yang akan diajari Allah pengetahuan langit atau surgawi melalui takwa. Janganlah menempatkan kehendakmu di depan kehendak syekhmu. Jadilah engkau bayangan syekhmu. Janganlah menunjukkan bahwa dirimu mengetahui segala sesuatu dan bahwa engkau menolong syekhmu. Syekh mengetahui lebih dari pengetahuanmu. Berserah dirilah, berdiam dirilah, dan lakukan sebagaimana seharusnya engkau lakukan. Janganlah berada di belakang syekh mencoba berbuat apapun yang engkau inginkan untuk mendapatkan kemajuan atau keuntungan diri. Itu adalah berbahaya bagimu dan juga berbahaya bagi mereka yang berada di sekitarmu. Bila engkau berbuat sesuatu kesalahan, janganlah mengira bahwa syekh tidak tahu. Bila dia tersenyum kepadamu, itu adalah belayan kasih sayangnya. Karena dia tahu bahwa engkau masih lemah dan imanmu belum cukup kuat. Jadi dia mengusap-ngusap punggungmu untuk membuatmu besar hati. Namun sesungguhnya dia tidak senang atas apa yang sedang terjadi. Dia sekedar membuat situasi lebih mudah dengan cara menyembunyikannya, namun dia tahu belaka. Janganlah engkau terlalu mengambil keuntungan dari situasi itu, karena itu akan menghancurkanmu. Dan bila engkau melakukan sesuatu atau layanan kebaikan bagi syekhmu, janganlah mengira bahwa layanan itu diperlukannya. Dia tidak membutuhkan apa-apa darimu. Bila dia mengambil dan menerima persembahanmu, itu adalah untuk mengangkat atau mempromosikan dirimu ke tingkat yang lebih tinggi. Dia tidak membutuhkan engkau. Dia hanya membutuhkan Allah SWT. Sebagaimana Sayyidina Maryam, dia tidak memerlukan apapun dari siapapun. Allah SWT mengirimkan kepadanya segala kebutuhannya. Janganlah mengira bahwa yang engkau persembahkan suatu kepada syekh adalah hadiah. Engkau memang berkewajiban mempersembahkannya, namun jangan sekali-kali mengatakan saya telah memberi. Karena dia mengambil sesuatu darimu adalah untuk kebaikan atau keuntunganmu sendiri, bukan untuk kebaikan sang syekh. Janganlah mengira bahwa bila engkau membuka pintu rumahmu untuk syekh, engkau melakukan perbuatan baik baginya. Jangan pula mengira bahwa jika engkau menyediakan santapan bagi syekh, engkau telah melakukan perbuatan terpuji. Sekali lagi, janganlah mengira bila engkau melakukan sesuatu kebaikan bagi syekh, itu adalah suatu kebaikan untuknya. Bahkan jika sang syekh tidur di jalanan pun, Allah SWT akan menjadikan pandangan matanya jalan itu sebagai suatu istana. Dan dalam pandanganmu, jalanan itu masih tetap suatu sampah atau kotoran. Ingatlah, tatkala Allah SWT telah memberikan kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam api Namrud menjadi suatu surga. Dalam pandangan para kafir, api itu masih tetap api. Dalam pandangan seorang iman, api itu adalah surga. Demikianlah, meskipun sang syekh duduk di jalanan, baginya itu adalah surga. Karena demikianlah kehendak Allah. Padahal dalam pandangan kalian, mungkin syekh bersedih dengan dia duduk atau terlantar di jalanan seperti itu. Ini tadi saya ceritakan untuk memberitahu kepada kalian bahwa sang syekh tidak memerlukan apa-apa darimu. Apapun yang dilakukannya semata-mata dilakukan untuk Nabi Muhammad SAW. Semata-mata dilakukan untuk Allah SWT. Itu untuk kebaikan kalian, bukan untuk kebaikan syekh. Bagi mukmin dan muslim, buatlah hatimu bersih, buatlah hatimu hanya untuk Allah SWT. Setelah itu untuk Nabi Muhammad SAW, lalu untuk para sahabat, lalu untuk Islam, lalu untuk syekhmu. Dan janganlah engkau membiarkan syaitan memperdaya kamu agar memanfaatkan syekh untuk kepentingan kehendak hawa nafsumu. Inilah thariqah. Artinya tasawuf adalah posisi kesempurnaan. Kita berupaya untuk menyempurnakan diri kita, bukannya untuk menjauhkan diri kita dari kesempurnaan, namun untuk meningkatkan cita rasa kita terhadap rasa manis yang muncul dari iman.
Bukan saja kita meninggalkan ego kita untuk melakukan apapun yang kita lakukan, sholat, saum atau puasa, mengeluarkan zakat, pergi haji, mengucapkan kalimat syahadah, namun kita pun berupaya menyempurnakan akhlak dan adab melalui thariqah. Itulah sebabnya subah pagi ini sangat penting untuk memberitahu para murid bahwa Syekh sungguh tahu apa yang sedang terjadi di belakangnya. Bila dia menutup, maka engkau akan selesai atau habis. Karena berkah datang melalui doanya dengan wasilah Nabi Muhammad SAW. Dan dari wasilah Nabi ini, Allah SWT menurunkan berkahnya. Begitulah mata rantai atau turunan berkah. Itu semua agar engkau sukses di dunia dan di akhirat. Jadi janganlah mengecewakan Syekh dengan menimbulkan kesukaran dalam hatinya. Ketika dia melihat apa-apa yang engkau mencoba lakukan di belakang punggungnya, bila itu adalah perbuatan baik, dia akan bahagia. Bila itu adalah perbuatan buruk, dia akan sedih. Dia tidak akan marah, dia hanya sedih. Karena dia tidak ingin merasa malu di hadapan aulia dan di hadapan Nabi Muhammad SAW atas perbuatan kita. Demikianlah, semoga Allah SWT memberikan kita semua taufik dan hidayah, memberkahi kita hari ini, memberikan kepada kita berkah Nabi Muhammad SAW serta syafaatnya, dan membimbing kita kepada jalan aulia, dan memberikan kepada kita berkah Syekh kita Maulana Sultan Aulia, Maulana Syekh Nazim Atullah, berkah Syekh kita Sultan Aulia Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabanul, Imam Rabbani Syekh Jabu Tufal, dan berkah dari guru kita Syekh itu Ahmad Rahim Berkah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.